Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas salah satu isu nasional pada PKM GFK dengan mengangkat tema bencana alam. Saya, Reftin Bintari Widyaningrum, A3101900072. Saya Nita Awalia Astuti Fatimah A3101900083. Saya Hanifah Rizky Ardiani NIM A3101900086. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Metai Aceh Besar merilis kekuatan gempa dengan magnitudo 5,4 tersebut tidak berpotensi tsunami. Namun masyarakat diminta agar tetap waspada. Indonesia adalah negeri seribu bencana. Kondisi geografis Indonesia tidak hanya membuat berlimpahnya sumber daya alam, namun juga bahaya dan banyak bencana alam. Dengan begitu, masyarakat harus memiliki kesadaran tinggi terhadap potensi bencana yang ada. Ketika bahaya datang kepada masyarakat yang tidak siap, bencana akan terjadi. Tetapi, jika bencana datang kepada masyarakat yang siap, maka dampak bencana yang dihasilkan tidak akan besar. Bencana alam di Indonesia meliputi meletus, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan masih banyak lagi. Namun, di sepanjang tahun 2019, gempa bumi dinilai sebagai bencana alam yang paling merusak di Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana mencatat, dari total 3.768 bencana yang terjadi, 30 diantaranya adalah gempa bumi. Contohnya di tahun 2020 selama bulan Juni, terjadi 2 kali gempa yang mengakibatkan kerusakan parah. Gempa tersebut terjadi di Aceh dengan kekuatan magnitudo 5,4. Gempa tersebut merusak beberapa rumah. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lempeng bumi yang disertai dengan pelepasan energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang saling berjauhan juga dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi biasanya terjadi di antara perbatasan-perbatasan lempengan. Proses terjadinya gempa bumi. Berikut adalah sebelah kiri adalah lempeng tektonik 1 dan sebelah kanan adalah lempeng tektonik 2. Saat kedua lempeng ini saling bertabrakan, ada titik di mana mereka saling berinteraksi. Titik temu tersebut dikenal sebagai garis patahan. Begitu lempeng bergerak, energi potensial kemudian dilepaskan dari titik temu tersebut yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi dapat diukur menggunakan alat yang bernama seismometer. Gempa bumi yang ada di Indonesia rata-rata dengan magnitudo 4-7,5. Apabila terjadi gempa bumi, maka dampak yang dihasilkan antara lain gempa bumi dapat menyebabkan tsunami, banjir, tanah longsor, kerusakan instalasi, penyakit, dan tingkat kematian tinggi. Yang pertama adalah mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan agar terhindar dari gempa bumi. Perhatikan letak jalan keluar rumah atau bangunan jika terjadi gempa bumi. Yang kedua, saat terjadi gempa bumi, jika berada di dalam rumah, lindungilah kepala dan badan dengan bersembunyi di bawah meja. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan. Apabila berada di area terbuka, jauhilah gedung, tiang listrik, pohon, dan hindarilah rekaan. Jika berada di kawasan laut, segera jauhi untuk menghindari bahaya tsunami, terutama saat gempa terjadi tepat di lautan. Kemudian cara meminimalisir dampak gempa bumi menurut kami adalah dengan pengaturan infrastruktur secara cermat. Ikutilah pelatihan pencegahan gempa, membekali pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui cara-cara penyelamatan ketika terjadinya gempa bumi, melatih masyarakat untuk melakukan kegiatan tanggap darurat, selalu tersedia alat wajib di mana saja seperti P3K, senter, alat penggali, zonasi daerah yang rawan gempa bumi, dan pengaturan lahan. Pada kesempatan ini, kami sebagai anak sastra turut ikut serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang bencana alam dan cara meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Sesuai dengan bidang kami, yaitu dengan membuat sebuah karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, komik yang mengangkat tema bencana yang isinya menekankan pada pesan-pesan yang harus dilakukan
dilakukan ketika terjadinya bencana. Bagaimana masyarakat tanggap darurat terhadap bencana yang telah terjadi. Isi naskah berisi bentuk-bentuk pencegahan agar bencana alam tak terjadi dan mengurangi dampak dari bencana agar efek yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Menurut kami, tema dan pesan moral adalah sarana yang paling efektif untuk dimanfaatkan sebagai media mitigasi bencana. Tema adalah inti atau gagasan pokok yang ada dalam karya sastra. Sedangkan pesan moral adalah pesan yang disampaikan dalam karya sastra. Pesan moral dalam teks mengacu pada apa yang sebaiknya dilakukan oleh pembaca setelah membaca teks tersebut. Kedua unsur ini hampir ditemui di semua jenis sastra yang dikaji. Yang kedua adalah pada peran puisi. Membaca puisi dan mendengarkannya kepada anak, di sini anak diajak untuk dapat merasakan suasana atau atmosfer efek bencana. Kacamata anak-anak selaku perekam peristiwa di dunia nyata menjadi sebuah masukan yang berharga karena mereka itu sebenarnya tengah berkomunikasi. Dan sebagai sebuah bentuk komunikasi, mestinya kita pembaca selaku penerima pesan menanggapi apa yang selama ini menjadi pemikiran mereka.